Hello Technolovers, sejak Prabowo Subianto kembali aktif dalam politik dan beberapa kali mencalonkan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia, terdengar rumor tentang hubungannya dengan Titik Soeharto. Meskipun demikian, tidak ada bukti nyata bahwa Prabowo Subianto dan Titik Soeharto melakukan perundingan kembali. Meskipun Prabowo secara resmi telah menggantikan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain itu, ahli spiritual Jawa memperhatikan bahwa jika Prabowo Subianto dan Titik Soeharto diminta kembali, akan ada 6 ramalan. Apa saja itu? Stay tune ya, kita akan bahas itu. Doyo kang raket ke biso jadi doyo kang misah ke. Ungkapan ini berasal dari filosofi Jawa. Doyo kang raket ke biso jadi doyo kang misah ke. Secara harfiah berarti, kekuatan yang mengikat bisa berubah menjadi kekuatan yang memisahkan. Maknanya dapat diartikan, yang pertama adalah hal-hal yang awalnya mendekatkan atau menyatukan seseorang dengan sesuatu. Misalnya hubungan, kesepakatan, atau kebersamaan, dapat berubah menjadi alasan perpecahan jika tidak dijaga dengan baik. Ini juga bisa menggambarkan sifat dualitas kehidupan, di mana segala sesuatu memiliki potensi baik dan buruk, tergantung pada bagaimana ia dikelola. Pernyataan ini mengajarkan pentingnya keseimbangan, kesadaran, dan kebijaksanaan dalam menjaga hubungan atau keputusan agar tetap harmonis. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang mempersatukan juga dapat menjadi kekuatan yang memecah belah. Fakta inilah yang membedakan Prabowo dan Titik satu sama lain, karena mereka disatukan oleh dua kekuasaan dan kepentingan politik yang signifikan antara orang tua mereka. Hal itu jugalah yang membedakan mereka berdua. Doyo kang misahke biso dadi doyo kang ngeraketke. Ungkapan doyo kang misahke bisa dadi doyo kang ngeraketke adalah kebalikan dari ungkapan sebelumnya. Secara harfiah, artinya adalah kekuatan yang memisahkan bisa berubah menjadi kekuatan yang menyatukan. Maknanya mencerminkan harapan atau pelajaran hidup yang dalam, yaitu apa yang awalnya menjadi sumber konflik, perpecahan atau perbedaan dapat diubah menjadi dasar untuk menyatukan atau mempererat hubungan jika dikelola dengan bijak. Mengajarkan bahwa setiap permasalahan atau perpecahan memiliki peluang untuk menjadi pelajaran atau jalan menuju keharmonisan dan persatuan. Memberi semangat bahwa tidak ada keadaan yang sepenuhnya buruk, selalu ada potensi kebaikan di dalamnya, tergantung pada cara kita melihat dan menghadapinya. Kedua, ungkapan ini jika digabungkan mencerminkan dualitas kehidupan sekaligus fleksibilitas manusia untuk menciptakan harmoni meskipun ada tantangan atau perbedaan. Berbanding terbalik dengan yang pertama, kekuatan yang memisahkan akan bisa menjadi kekuatan yang menyatukan kembali. Artinya jika dahulu berusaha karena kepentingan politik, maka kekuatan politik pula yang akan menyatukan. Artinya, bukan persoalan cinta lagi yang menyatukan keduanya, namun lebih ke arah adanya kepentingan yang lebih besar yang berhubungan dengan kekuasaan. Yen suwe lungane mongko engel balike. Ungkapan yen suwe lungane mongko engel balike berarti jika terlalu lama pergi maka akan sulit untuk kembali. Makna dari ungkapan ini mencerminkan pesan yang mendalam tentang hubungan, waktu, dan kesempatan. Hubungan antar manusia jika seseorang menjauh atau meninggalkan hubungan, baik secara fisik maupun emosional. Untuk waktu yang lama, semakin sulit untuk mengembalikan keakraban atau kepercayaan seperti semula. Kesempatan yang hilang, di mana semakin lama seseorang menunda untuk kembali atau memperbaiki sesuatu, semakin sulit untuk mengatasi kerusakan atau kehilangan yang telah terjadi. Makna introspektif mengingatkan kita untuk tidak terlalu lama menjauh dari hal-hal yang penting dalam hidup, baik itu keluarga, sahabat, atau nilai-nilai yang kita yakini. Ungkapan ini seringkali menjadi pengingat untuk menjaga koneksi, bertindak tepat waktu, dan tidak membiarkan jarak atau waktu menjadi penghalang untuk memperbaiki atau mempertahankan sesuatu yang berharga. Soal Prabowo dan Titik, hal ini berkaitan dengan berkali-kali terjadi isu rujuk, namun itu tak kunjung rujuk juga. Yen sedelok lingane mongko luweh gampang baline. Ungkapan yen sedelok lingane mongko luweh gampang baline berarti jika hanya sebentar perginya maka akan lebih mudah untuk kembali. Maknanya mengandung pesan yang bijaksana tentang menjaga hubungan dan situasi dalam kehidupan. Jika seseorang hanya sebentar menjauh, baik secara fisik maupun emosional, hubungan tersebut masih mudah dipulihkan karena jarak dan waktu belum menciptakan kesenjangan yang besar. Lalu menunjukkan pentingnya mengambil langkah cepat untuk kembali ke sesuatu yang penting sebelum masalah menjadi lebih sulit diatasi.
Hal-hal yang ditinggalkan dalam waktu singkat lebih mudah untuk diteruskan atau diperbaiki karena momentum dan koneksi masih terjaga. Ungkapan ini mengajarkan untuk tidak terlalu lama meninggalkan atau menunda sesuatu yang penting agar proses kembali atau pemulihan menjadi lebih mudah. Artinya, jika sebentar perginya dan berpisahnya, maka hak itu akan lebih mudah untuk kembali bersatu. Tak harus karena masih cinta, namun ada banyak alasan bagi mereka berdua untuk kembali bersatu. Tresno tan kudu nduweni. Ungkapan tresno tan kudu nduweni dalam bahasa Jawa berarti cinta tidak harus memiliki. Maknanya sangat mendalam, menggambarkan filosofi cinta yang penuh dengan keikhlasan dan pengorbanan. Mengajarkan bahwa cinta sejati tidak bersifat egois atau memaksa. Cinta adalah tentang memberikan dan menginginkan yang terbaik untuk orang yang dicintai. Meskipun itu berarti melepaskan mereka. Terkadang mencintai seseorang berarti merelakan kebahagiaan kita demi kebahagiaan mereka, bahkan jika itu berarti mereka tidak bersama kita. Cinta tidak harus dimiliki dalam bentuk hubungan romantis, bisa berupa doa, dukungan, atau rasa hormat dari kejauhan. Ungkapan ini seringkali digunakan dalam konteks cinta yang tidak terbalas, atau situasi di mana seseorang harus melepaskan demi kebaikan bersama. Cinta tidak harus ada, itu adalah prinsip bagi para ksatria atau orang-orang dengan mental prajurit, bersedia mengorbankan urusan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi orang-orang yang paling akhir akan bersedia mengorbankan kepentingan mereka sendiri demi kepentingan yang lebih besar. Yen angel di udo paripek somongko ngundang memolo. Artinya jika sesuatu yang sulit dipaksakan itu akan menghasilkan malapetaka. Ini berlaku untuk setiap orang yang memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang sulit. Dan itu hanya akan menghasilkan masalah. Ahli spiritual Jawa berpendapat bahwa seperti halnya situasi Prabowo Subianto dan Titik saat ini. Jika Prabowo dan Titik memaksakan diri untuk bersatu kembali, itu akan menimbulkan masalah yang signifikan. Selain itu, lawan-lawan politik Prabowo Subianto menggunakannya sebagai senjata untuk menyerangnya dengan tuduhan bahwa itu bertujuan untuk mengembalikan kesuksesan Orde Baru atau keluarga cendana, yang dapat mengakibatkan malapetaka bagi Prabowo Subianto sendiri. Jadi gimana menurut kalian Teknolovers? Apakah kalian tim yang menginginkan Prabowo dan Titik rujuk? Atau seperti apa? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.